Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya ya. Malam ini kita mau sembangkan suatu isu yang berkembang di Indonesia sana ya. Ya, isu berbagai isu yang terjadi di Indonesia dan sekarang yang lagi viral ya, termasuk di IPN, di P2 ya, dan isu-isu yang berkaitan dengan kemajuan negara ya. Hari ini isu yang lagi berkembang adalah isu IPN, yang dimana sebagian orang ada pro dan kontra, tapi bagi saya pribadi sebagai warga negara Indonesia, IPN itu perlu diwujudkan. Dan misi sebelum ini Pak Presiden Jokowi ya, tujuan beliau membuat planning ICN itu sudah betul ya, sudah betul. Sebab apa? Untuk menjawab tantangan dunia saat ini ya, untuk kemajuan negara itu perlu diwujudkan. Dan baru-baru ini ada sebuah video yang mungkin sebagian orang ada yang pro dan kontra pada video beliau yang mengatakan ICN itu mangkrak, nanti jadi kota hantu dan sebagainya ya. Saya pikir terlalu gini ya untuk bersikap sedemikian rupa ya. Sepatutnya sebagai pemimpin, jika ingin mencari simpati rakyat, sepatutnya mereka ini, beliau ini buktikan dulu pada masyarakat kalau mereka ini bisa bekerja membangunkan negara. Tapi apa yang kita lihat hari ini, pemimpin kita andai menghujat sana sini tanpa bukti yang betul kalau orang bisa bekerja untuk rakyat. Dan ini sangat ironis sekali ya, kita sebagai rakyat mungkin boleh dibilang modern sekarang ini ya, di media sosial, di segala aspek di kehidupan, mereka tunjukkan prestasi-prestasi yang kurang mungkin tidak baik ya di mata masyarakat. Sebab yalah, orang ingin kita memilih dia, tapi caranya menggait mencari simpati rakyat untuk memilih dia kerjanya cuma banding-bandingkan, saling menghujat, saling menjelekkan. Bukan itu yang kita inginkan sebagai rakyat yang ingin melihat pemimpin-pemimpin kita bekerja begitu ya. Terus di isu yang lain seperti jalan tol Trans Jawa,
sebagian rakyat Indonesia masih meyakini ya, mungkinlah kalau Pak Jokowi itu tak naik panggung, mungkin tol Trans Jawa itu cuma mimpi. Kita bukan ingin merendahkan atau gimana pemimpin-pemimpin sebelum ini, tapi memanglah ya, sebagai manusia beliau pun ada kekurangannya, ada kelebihannya, dan saya pribadi pun bukan pendukung beliau. Selepas itu saya pun jarang pulang ke Indonesia. Saya melihat sendiri, sengaja turun di Soekarno-Hatta. Saya sendiri orang Jawa Timur. Saya planning dari Soekarno-Hatta naik bus ya, lepas itu saya ingin melihat perkembangan negara saya ini gimana gitu ya. Itu saya betul-betul bangga juga yang dulu yang kita tahu Pantura itu kan selalu macet pol ya, selalu macet. Selepas itu sekarang ada tol Trans Jawa ya, itu sangat membantu ya, dari image pandangan orang luar ya pada negara kita pun itu cukup baik ya. Beliau terkenal sangat agresif dalam membangunkan negara ya. Terus di sisi lain yang membuat saya bangga itu kereta api bus ya, kereta api bus itu. Dari teman-teman saya sendiri yang pernah mencoba, yang saya sendiri belum pernah mencoba ya, dari teman saya sendiri yang pernah mencoba, bahwa ini suatu kemajuan yang sangat luar biasa bagi kemajuan Indonesia, bagi image negara di negara-negara lain ya. Dari segi pelayanan, dari segi konektivitas daripada Jakarta ke Bandung itu memang luar biasa cepat ya, yang biasa ditempuh mungkin 2-3 jam, ini sekarang boleh ditempuh dalam kurang lebih setengah jam. Jadi luar biasa, efeknya luar biasa. Dan kita tahu juga ada orang yang pro dan kontra dari perkembangan Indonesia selama ini, dan saya pun tidak menafikan ya kesulitan beliau selama jadi presiden dahulu ya. Ada kekuatan-kekuatan di belakang beliau yang ingin mencoba mengontrol beliau, dan kita tahu sebagai rakyat kecil kita tahu itu ya, kita tahu situasi beliau gimana waktu itu. Dan saya amat bangga pada beliau. Beliau sukses sampai 2 periode yang tidak terpengaruh oleh situasi sekeliling, sampai beliau boleh fokus pada kerja-kerja beliau yang diberi mandat oleh rakyat untuk beliau kerjakan untuk membangunkan negara. Selepas itu di tampuk kepemimpinan sekarang Pak Prabowo ya. Ini kita sebagai rakyat Indonesia sangat berharap semoga ya lebih agresif daripada Pak Jokowi ya. Selebihnya itu lebih agresif buat perizinan investasi itu dipermudah ya. Dan semoga terciptanya tempat ekonomi baru. Sekarang mungkin ya ekonomi kita ini bertumbuh pada kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, dan
sebagainya ya, kita melihat kecermin kepada di negara tetangga kita ya, itu bisa dibilang setiap kecamatan itu ada kawasan khusus untuk bangunkan pusat-pusat ekonomi. Tapi selama ini yang kita lihat, kayak Pak Bahlil ya, mohon maaf, ini kurang agresif. Kita melihat berapa juta untuk Indonesia sampai 270 jutaan. Ini membutuhkan suatu pemikiran yang sangat luar biasa. Kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang lebih agresif daripada Pak Jokowi ya, dan untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi yang bisa menunjang kemajuan negara kita ya. Dan ada kata buat pemimpin-pemimpin ya yang ingin ingin mencari simpati, ingin dipilih oleh rakyat. Buktikan kalian bisa kerja untuk rakyat, bisa membangun kemajuan negara, sebab rakyat modern sangat pandai. Dia nggak bisa ditipu, nggak bisa ini. Sekarang zaman modern, semua serba canggih, semua informasi cepat menyebar kemana-mana. Jadi kalau pemimpin itu cuma bisa berkata-kata, suka adu domba sana sini, cuma pandai menyalahkan, baik-baiklah ya, saya tak akan pilih ya, saya tak akan pilih. Dan kita tetap memilih pemimpin yang benar-benar bisa memajukan negara ini. Kita sangat cinta negara ini. Indonesia harus jaya ya, sebab kita negara besar, jangan sampai kalah bersaing sama negara luar. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.